Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Dalam video ini kita akan mempresentasikan a Python-based support vector regression model for prediction of COVID-19 cases in India. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nagma Yubno Kasalia dengan NIM 187221027. Saya Sensei dan Abdu dengan NIM 187221031. Dimulai dari pendahuluan, pandemi COVID-19 ini telah berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan ekonomi global termasuk di India. Pada 30 April 2020, India mencatat 35.043 kasus COVID-19 dengan 1.147 kematian akibat Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan 8.889 pasien yang sembuh. Pandemi ini memunculkan pertanyaan penting tentang puncak infeksi, durasi pandemi, total infeksi, dan jumlah kematian yang akan terjadi. Nah, di India ini dengan padatan penduduk yang tinggi dan keberagaman ekonomi menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan penyebaran penyakit ini. Lockdown yang dimulai sejak 1 Maret 2020 telah membantu mengurangi penyebaran tetapi juga menimbulkan dampak negatif, terutama bagi pekerja migran dan warga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah dan pembuat kebijakan memerlukan data dan model prediktif yang akurat untuk memahami penyebaran COVID-19 dan merencanakan tindakan mitigasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan model Support Vector Regression atau SVR berbasis Python untuk memprediksi penyebaran COVID-19 di India, dengan membantu membuat kebijakan dalam membuat keputusan dengan memproyeksikan kasus terkonfirmasi, kematian, dan pemulihan. Lanjut ke teori Support Vector Regression atau SVR. Support Vector Regression atau SVR adalah metode regresi dalam pembelajaran mesin yang menggunakan prinsip-prinsip dari Support Vector Machine atau SVM. SVR ini bertujuan untuk menemukan fungsi yang paling cocok untuk memprediksi data dalam margin kesalahan yang diizinkan. SVR menggunakan kernel untuk memetakan data input ke dimensi yang lebih tinggi di mana hubungan yang lebih kompleks dapat dimodelkan. Kernel yang umum digunakan termasuk linear, polinomial, dan radial basis function atau RBF. SVR sangat berguna untuk data yang tidak linear dan memiliki performa yang baik dalam memprediksi dengan variabilitas yang tinggi. Lanjut ke dasar teori COVID-19. Di sini COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus SARS atau CoV-2 pertama kali diidentifikasikan di Wuhan, China pada tahun 2019. Penyakit ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia menyebabkan pandemi global yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Maret 2020. COVID-19 ini dapat menyebar melalui droplet pernapasan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Dengan kasus yang parah bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, dan kematian. Selanjutnya ada metodologi dari penelitian ini. Yang pertama ada preparation of dataset atau menyiapkan dataset. Dataset yang diambil dari laporan harian COVID-19 yang mencakup jumlah kasus terkonfirmasi, kematian, dan pemulihan pasien COVID dari tanggal 1 Maret hingga 30 April 2020 yang dihitung mungkin sekitar 61 hari. Kemudian dataset ini dipecah menjadi set training atau pelatihan sekitar 60% dan set pengujian atau testing sekitar 40%. Yang kedua ada data preprocessing. Data mentah tadi diproses lebih lanjut dengan teknik normalisasi untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang sama. Pembagian dataset dilakukan untuk memastikan model dapat diuji secara akurat. Selanjutnya ada support vector regression, model SVR dengan kernel radial basis function atau RBF diterapkan menggunakan Python 3.6.3. SVR ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data non-linear dan memberikan prediksi yang akurat. Terakhir ada visualisasi atau visualization. Visualisasi data dilakukan untuk memahami pola dan tren dalam data. Grafis seperti plot garis digunakan untuk menampilkan jumlah kasus terkonfirmasi, kematian, dan pemulihan pasien dari waktu ke waktu. Nextnya ada model performance evaluation. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik mean square error atau MSE, root mean square error,
atau RMSE, skor regresi, dan juga akurasi persentase model. Metrik ini membantu dalam menilai seberapa baik model digunakan untuk memprediksi data. Kemudian ada prediction. Model SPR ini digunakan untuk memprediksi jumlah kasus yang terkonfirmasi, kematian, dan pemulihan di masa depan. Dengan ini, prediksi bertujuan membantu membuat kebijakan dalam mengambil keputusan berdasarkan prediksi penyebaran COVID-19. Kemudian ada dataset yang digunakan ini adalah dataset coronavirus, novel coronavirus dataset 2019 yang tersedia pada Kaggle. Dataset ini menyediakan eh, yang di-highlight dari dataset ini mungkin ada tiga, yaitu total pasien COVID-19 yang terkonfirmasi, total pasien yang sembuh, dan total kematian akibat COVID. Dataset ini merekap daily basis dari tanggal 1 Maret 2020 hingga 30 April 2020. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Berikut adalah referensi yang digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.